Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan apa kabar kalian semua hari ini? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu ingin bertanya sebelum kalian memasuki kelas Zoom, apakah kalian sudah makan siang? Sudah Ibu. Bagus, jangan lupa makan ya pokoknya. Sebelum memulai kelas, Zoom harus makan dulu terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Ibu juga ingin memperingatkan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan, karena di saat pandemi seperti ini, kita harus menjaga imun tubuh kita dengan cara minum vitamin, makan yang sehat, dan jangan lupa minum air putih ya. Siap Ibu. Ya, bagus. Nah, sekarang kita masuk di mata pelajaran Bahasa Indonesia bab pertama yang bertemakan dengan tempat umum. Nah, materi pertama adalah tentang denah. Ada yang tahu pengertian dan manfaat denah itu apa? Saya tahu, Bu. Coba jawab, Sania. Denah itu apa? Denah itu adalah suatu gambar yang menunjukkan letak rumah atau jalan yang akan kita tuju. Bagus, pintar. 2 poin ya untuk Sania yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit apa sih pengertian dari denah. Jadi denah itu kan suatu gambar nih yang menunjukkan suatu kota atau jalan. Nah, dengan adanya denah itu kita dapat mencari sebuah tempat dengan sangat cepat atau dengan sangat praktis begitu ya. Ada yang ditanyakan tentang denah? Tidak, Bu. Kita lanjut aja, Bu. Baik. Ibu lanjut lagi ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah denah. Dapatkah anak-anak yang Ibu banggakan ini menunjukkan di mana sih tempat letak lapangan sepak bola? Ada yang bisa jawab? Bulan, Bu. Bulan bisa jawab. Di mana letak sepak bola? Tolong tunjukkan Ibu dong. Ini, Bu. Di dekat gereja sama SD Harapan kita. Iya, bagus. Nah, letak sepak bola itu ada di tengahnya gereja dan SD Harapan kita. Nah, nanti kalau misalnya ditanyain, Wulan, rumahnya Wulan di mana ya? Jangan kamu bilang, ini di sini rumahnya aku, di sebelah rumah ini. Jangan. Tetapi kalau misalnya menunjukkan suatu rumah atau suatu tempat harus rinci dan jelas ya, biar orang juga bisa jelas untuk tahu suatu informasi gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang denah, anak-anak? Tidak, Bu. Ya, Ibu. Baiklah. Nah, sekian dari materi yang dapat Ibu berikan. Sekarang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu kita, Sania. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu. Halo. Baiklah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu menggambar denah ya. Oh iya, sebelum itu, ada tidak yang ingin membacakan teks di dalam share screen ini? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu, saya ingin membaca. Oke, silahkan Nanda. Mencari tempat juga dapat dilakukan dengan membuat denah sendiri. Nih, ibu-ibu itu tidak kelihatan. Ini Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Misalnya, kamu ingin pergi ke sekolah. Kamu bisa bertanya kepada kedua orang tua bagaimana jalan ke sekolah dengan menggunakan arah mata angin. Nah, anak-anak, sekarang cobalah membuat denah di buku tulis kalian masing-masing dengan tujuan pergi ke sekolah dari rumah kalian masing-masing. Jadi, di sini kalian harus menyiapkan buku, pena atau pensil, dan penggaris. Bisa juga dengan pewarna ya anak-anak, karena menambah gambar yang menarik, jadi pewarna itu dibutuhkan. Kalian bisa kerjakan kan? Bisa. Ibu kalau diberikan tugas buat di rumah aja gimana? Iya, tugasnya Ibu beri waktu 2 hari ya. Kalau sudah, kalian bisa mengirim ke Ibu. Seperti itu. Gimana? Baik, berarti denahnya harus berupa gambar kayak rumah-rumah gitu ya, Bu?
Iya, nanti kalian tanya ke orang tua ataupun kakak ataupun paman, siapa saja yang paham tentang denah dari rumah kalian ke sekolah. Oke? Iya, wah seru sekali tugasnya Ibu. Yang lain paham tidak ini? Kok diam saja? Saya paham, Bu. Tuh nggak tahu Bulan paham apa enggaknya. Ya Saya paham, udah. Bu. Nanti kalau nggak paham bisa tanya ibu lagi ya. Iya, Bu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berbicara. Anak-anak, yang kita lakukan sekarang ini namanya berbicara ya, tetapi berbicara itu memiliki makna menjelaskan tempat, yang pertama itu menjelaskan tempat sesuai dengan gambar. Jadi di dalam peta, hal pertama yaitu berbicara. Menjelaskan sama dengan mendeskripsikan. Ada yang tahu tidak mendeskripsikan itu apa? Nggak tahu, Bu. Kan Ibu. Gimana? Nggak tahu. Oh, mendeskripsikan itu sama dengan menjelaskan suatu tempat sesuai dengan gambar, yang artinya adalah mengetahui gambar terlebih dahulu, baru kemudian dijelaskan. Jadi, sebelum kita membaca atau sebelum kita memberikan informasi kepada orang lain, hendaklah kita memahami dulu apa yang akan kita bagikan kepada orang tersebut. Gitu ya anak-anak, gimana? Paham tidak? Baik, Bu. Nah, materinya ini sudah selesai. Kalau kalian tidak paham, bisa nanti kalian bertanya kepada Ibu di WhatsApp grup ya, yang sudah kita bentuk. Iya, Bu. Siap. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Reza. Baiklah dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih semangat? Halo, Pak. belajar? Halo Bapak, masih dong. Masih, Pak. Masih semangat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah menjelaskan harus menggunakan kalimat runtun. Nah, sebelum kita masuk, ada yang tahu tak? Tidak, runtun itu apa? Nggak tahu, Pak. Urut ya Pak ya? Nah, bisa jadi, tapi kata runtun diartikan sebagai sesuai atau selaras. Jadi, runtun bisa diartikan sebagai kalimat yang selaras, yang sesuai dengan sebagian, sehingga mudah untuk dipahami. Dalam menjelaskan arah ini, kita harus menjelaskan secara runtun. Tempat harus menggunakan kalimat runtun, yang artinya kalian yang dibaca satu persatu hingga akhir. Contohnya, semisal ada yang bertanya tentang arah jalan, kalian harus menjelaskannya secara satu persatu. Contoh, semisal ada yang bertanya ke kantor polisi, kita akan menjelaskan secara runtun. Contohnya, 100 meter di depan sana ada pom bensin. Setelah itu, jalan terus ke arah barat, melewati kantor kejaksaan dan terminal. Kemudian, belok ke kanan ke arah utara, melewati Mall Surya. Kemudian, lalu belok ke kiri sampai di ujung jalan, belok ke kanan, dan sampailah di kantor. Itu adalah contoh satu persatu yang kita jelaskan kepada yang bertanya. Jadi arah menuju kantor pos itu harus satu persatu dijelaskan arahnya, sehingga sampai ke tempat tujuan, supaya yang bertanya itu dimengerti ya anak-anak. Mengerti Ya, Pak. Baik. Ada paham anak-anak? Ya, Pak. Ini lanjut ya. Paham, Pak. Lanjut, kemudian membaca. Yang pertama, menemukan pikiran teks bacaan. Teks bacaan, ada yang tahu nggak pikiran apa? Ada yang tahu nggak pokok pikiran? Pokok Nanti pikiran dulu. itu seperti Atau kalimat Bapak, utama, bukan Bapak. sih Pak? Apa, Sania? Pokok pikiran itu seperti kalimat utama, bukan sih Pak? Iya benar. Dan yang paling umum nggak sih, Pak? Ya benar itu. Pokok utama adalah ide utama dari sebuah pikiran pokok, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap teks bacaan memiliki pikiran pokok satu yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pada bacaan perjalanan ke kantor pos, kamu dapat menemukan pikiran pokoknya. Inti teksnya adalah pergi ke kantor pos. Kamu dapat menggunakan kalimat pertanyaan di bawah ini untuk menemukan pikiran pokoknya.
Jadi pikiran pokok bisa dilihat dengan bertanya. Contohnya siapa yang pergi, dengan siapa perginya, mereka pergi kemana, mengapa mereka pergi, dan bagaimana mereka pergi. Sudah paham anak-anak? Paham, Bapak. Paham, Pak. Yang mau bertanya tidak? Tidak ada, Pak. Saya sudah paham. Iya, Pak. Kami juga sudah paham. Nah, itu saja yang dari Bapak bisa sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Wulan sepertinya ya, Pak? Husnul. Ibu Husnul, lupa. Nah, selanjutnya akan dibacakan Husnul. Bapak undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Terus Nanda semangat sekali. Iya dong, Bu. Harus semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang yang membaca. Untuk yang kedua, materinya yaitu langkah membaca sekilas. Siapa yang tahu membaca sekilas itu apa? Saya tahu. Ayo, apa? Membaca sekilas Nanda? itu adalah membaca yang secara singkat. Untuk mengetahui dari inti bacaannya, Bu Guru. Iya, benar sekali. Jadi, membaca sekilas itu sangat penting untuk mengetahui sebuah inti dari bacaan tersebut. Misalnya kan itu sebuah denah. Nah, itu kita harus membaca secara sekilas biar kita itu tahu intinya itu untuk apa. Misalnya si Wulan, nah itu mau pergi ke sekolah. Nah, intinya adalah itu bacaannya. Jadi, nanti kita harus membaca secara sekilas itu biar kita mengetahui bahwa maksudnya itu menunjukkan denah Wulan menuju ke sekolah. Terus yang selanjutnya yaitu menulis. Yang pertama yaitu pengertian percakapan. Ayo, siapa yang tahu apa percakapan itu? Percakapan itu adalah obrolan antara dua orang, Bu. Ya, benar. Misalnya ini kita sedang bercakap-cakap. Nah, itulah percakapan. Nah, itu percakapan adalah bentuk tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi atau sebuah pendapat. Nah, percakapan ini penting. Misalnya kalian ingin mengetahui rumah Wulan gitu. Nah, dari rumah Sania itu mau ke rumah Wulan. Nah, itu kita harus bercakap-cakap atau bertanya kepada orang. Nah, biar kita itu tahu, mengetahui informasi jalan menuju ke rumah Wulan itu. Nah, Baik, sudah Bu. mengerti belum? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Lanjut, Udah, Bu. Sekian materi dari Ibu, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Wulan ya. Iya, Baik, Ibu. Baik. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Dadah, Ibu. Aduh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa Halo, Ibu kabarnya? Wulan. Bulan. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan ejaan. Ada yang tahu tidak sih ejaan itu apa? Bu, Nggak tahu, Bu. itu udah ada, Bu, pengertiannya. Iya, coba dibaca. Siapa yang bisa? Reza, Saya Bu. Ibu, saya Apa usul Ayo, Bu. Husnul? Ayo, siapa aja? tanya aja semua. Ya udah. Eja. Sania ya, Bu. Ejaan adalah Ya. cara menggambarkan bunyi dalam kata, kalimat, atau tanda baca, yaitu titik koma, titik dua. Ini kok kayak titik koma ya, Bu ya, tapi kok bilangnya titik dua. Iya, kayaknya itu kalah deh. Oh ya udah, berarti ini titik dua ya, Bu, sama tanda petik udah. Iya, oke. Oh, penulisan
Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kertas agar penggunaan tanda baca, contohnya penulisan huruf abjad. Huruf ini bisa ditulis dengan kapital atau tidak. Huruf kapital itu dipakai di awal kalimat, contohnya ejaan aku lapar, begitu. Terus contohnya lagi, huruf kapital diawali dengan petikan. Tanda petik, Jenny berkata. Tanda petik lagi, besok aku tidak masuk sekolah. Terus diakhiri dengan tanda petik. Begitu anak-anak, sudah paham belum? Sudah, Bu. Yeay, selesai. Pelajaran kali ini sudah selesai ya. Iya, Ibu. Terima kasih ya. Iya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dadah anak-anak. Dadah, Ibu.